Anas radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, kata Rasul, Allah subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini merupakan hadis qudsi ya, hadis qudsi lagi, karena Rasul berkata menyandarkan dengan firman Allah. Jadi kata Rasul, qala Allah taala, ini hadis qudsi sudah kita jelaskan. Ya bna Adam, wahai anak Adam. Anak Adam ini umum ya, maksudnya manusia, karena kita berkeyakinan bahwasanya seluruh manusia itu merupakan anaknya, asal usulnya kepada Nabi Adam. Itu kita meyakini seperti itu. Walau para antropolog itu mengatakan berbeda tentang asal usul manusia, tapi kita harus yakini kayak begitu. Kalau di belakang hari nanti kemudian bisa ditemukan masalah lain, ada pendapat dia mencoba memadukan antara keyakinan kita Adam sebagai manusia yang pertama dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya asal usulnya manusia itu bukan dari satu orang. Alasan mereka, di setiap wilayah ditemukan ada manusia. Nggak mungkin gitu ada manusia yang kita kenal manusia primitif misalnya dan sebagainya. Nah itu mensikapi hal itu, ada yang berpendapat Adam itu bukan hanya nama sosok satu orang, tetapi merupakan spesies tertentu. Ya, spesiesnya itu ya apa tuh spesies? Ya bangsa, ya jenis kayak begitulah, itu namanya Adam. Atau kayak gitu ya. Ini sih sebagai upaya orang untuk memahami kayak begitu. Tapi bagi kita cukup, nggak usah kita ikuti begitu. Kita yakin bahwasanya Adam itu adalah nenek moyang kita manusia. Ada lagi teori yang mengatakan manusia dari monyet. Siapa itu? Darwin. Iya memang. Darwin dari monyet, saya mah bukan, saya punya Nabi Adam. Ya walaupun teori itu kan masih ada masalah, ada missing ya. Apa dia katakan? Innaka, sungguhnya engkau. Siapa engkaunya? Manusia. Ini enggak pandang bulu. Mukmin atau kafir? Sebetulnya begitu, tapi di sini nanti ada khusus untuk mukmin. Mada autani, selama engkau berdoa kepadaku. Warajautani, dan engkau selama engkau berharap kepadaku. Ghafartu laka, aku akan ampuni bagimu, aku akan mengampuni kamu ala ma kana minka, terhadap apa yang ada darimu, dosa yang ada padamu. Apa artinya? Ala ma kana minka, ala ma kana minka, dosa yang ada padamu. Oh, dosa yang telah kamu ala makana minka, dosa yang telah kamu lakukan. Wala ubali, aku tidak peduli, sebanyak apapun aku nggak peduli. Ini Allah bilang begitu. Kalau kita punya dosa sebanyak apapun, kata Allah, kalau kita berdoa minta diampuni dan berharap, jadi harap dua itu, pasti aku ampuni sebanyak aku. Ini kan membuktikan rahmat Allah ya. Jadi jangan takut
ah gue mah kalau dosanya banyak banget nggak bakal diampuni, nggak ada itu gitu. Ya bena Adam, lau balagta buka, kalau sampai dosamu itu ananas sama, anan itu artinya ada yang mengartikan sahab, awan, tapi ada juga yang mengartikan batas pandangan mata. Sama artinya langit. Pokoknya kita artikan sampai dosamu itu menjulang sampai ke langit. Menggambarkan apa? Banyak banget dosanya, sampai kena sampai ke langit, tinggi banget. Ini suatu ungkapan betapa banyak dosa. Summa istaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku. Ghafartulak, aku akan ampuni. Ya benu Adam, hai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoyaya. Hai anak Adam, innaka sungguhnya engkau law ataitani, kalau engkau datang kepadaku. Kapan datangnya kita? Mati. Kalau kita mati. Law ataita, jika engkau datang nih kepadaku, mati maksudnya. Bi qurabil ardi khotoya, dengan sepenuh bumi khotoya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Qurab itu artinya dekat, sebetulnya dari korib. Ya, jadi mendekati penuhnya itu mendekati sepenuh bumi. Mendekat penuhnya itu hampir memenuhi bumi. Apanya khotoya, kesalahan? Summa lakitani, kemudian engkau bertemu dengan aku. La tusyriku bi, tidak menyekutukan denganku syai'an sesuatu. La ataituka, pasti aku akan datang menemui kamu. Bi qurabiha, dengan sepenuh bumi itu. Maghfiratan, akan pengampunan. Kalau dia datang sepenuh bumi bawa dosa, Allah datang ya, sepenuh bumi itu juga pengampunannya. Luar biasa ya. Kalau kita lihat ini indah sekali ya. Memang hadis qudsi, tapi saya sudah katakan hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad. Artinya kalau lafaznya kita robah nggak dosa. Kadang-kadang memang bisa macam-macam ya. Bisa robah bagaimana? Contohnya kalau alhamdulillah, alhamdulillah segala puji, as-sana juga puji. Alhamdulillahirabbil alamin, as-sana'u lillahi rabbil alamin, enggak boleh. Karena lafaznya itu dari Quran, dari Allah kalau Al-Qur'an. Kalau ini enggak. Maka mungkin redaksinya bisa beda-beda. Ini hadis diskusi. Secara keseluruhan hadis ini menggambarkan betapa luasnya pengampunan dan rahmat Allah. Kedua tuh, betapa luasnya rahmat Allah dan pengampunan Allah. Karena setiap orang yang diampuni oleh Allah itu berdasarkan rahmatnya, kasih sayangnya kan? Karena Allah nggak punya kewajiban, nggak ada kewajibannya dia. Kalau orang berdoa, kalau kamu doa pasti aku kabulkan, aku ampuni dosamu. Nah, kalau Allah bilang dia ampuni dosanya, harus kita yakini itu bukan kewajiban Allah. Termasuk di dalamnya memenuhi janjinya kan? Karena Allah tidak punya kewajiban. Ini ranah akidah. Kenapa? Sebab kalau Allah itu punya kewajiban, berarti Allah tidak maha kuasa. Dia terikat dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban. Padahal Allah gak bisa begitu. Allah maha kuasa. Ini ranah akidah seperti itu. Karenanya kalau kita dapat pengampunan Allah itu atas dasar karunia, atas dasar rahmat Allah. Jadi luas sekali pengampunan Allah. Yang pertama, redaksi yang pertama mengatakan, kalau kamu datang kepadaku, bukan hai anak Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni bagimu dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Wala ubali, aku tidak peduli sebanyak apapun.
Lihat kalimatnya begini. Ya, selama engkau da'autani, berdoa kepadaku, rojautani, berharap kepadaku. Jadi ini kalimat pertama. Kalau kita mau dalam bentuk prakteknya adalah jika kita berdoa kepada Allah, doanya apa? Rabbil firli, ya Tuhan ampuni aku. Cukup seperti itu? Tidak. Warajautani, dan engkau mengharap kepadaku. Hati kita mempunyai keyakinan, ya, harapan bahwasanya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaratnya dua tuh. Pertama bilang Rabbil firli, ya Tuhan ampuni aku. Keyakinan kita, doa kita diterima oleh Allah. Karena kalau dalam berdoa kan wa antum muqinuna bil ijabah. Maka kalau doa begini nggak boleh. Ada yang bilang bukan hanya nggak boleh, tapi sampai dosa. Rabbighfirli lausita, ya Allah ampuni saya kalau kamu mau. Wah, boleh itu doa kayak begitu, itu songong banget doa gitu ya. Ampuni saya ya kalau kau mau. Kan padahal kita suka ngomong begitu kan, apa aja kan kehendak Allah kan, kita nggak bisa apa-apa. Tapi doa nggak boleh begitu. Karena kita berdoa itu harus yakin bahwasanya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya yang pertama apa? Langsung Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Itu satu. Kemudian kalimatnya yang kedua dikatakan, ya bnu Adam lau balagta dzunuba anana sama summa istaghfartani ghafartu laka. Hai anak Adam, seandainya dosamu itu banyak banget sampai penuh, sampai menjulang ke langit, sampai menjulang ke langit. Jadi kan anak-anak, tadi saya katakan ada yang mengartikan batas pandangan mata kita kalau di atas. Sampai saat ini kan orang belum bisa ada kesepakatan secara ilmiah, langit itu apaan sih? Belum ada kesepakatan. Kalau kita lihat begitu, itu kan itu mah batas pandangan mata kita aja kayak begitu. Kalau di situ ada awan ya sampai di awan. Sebenarnya apakah langit itu? Enggak, mafaqar-rosik, pokoknya yang di atas kepala kita. Maka di sini dikatakan ananas sama, ada yang bilang sebatas pandangan mata kita sampai dengan langit. Tapi ada yang mengatakan sampai awan. Intinya pokoknya langit lah, tinggi banget langit itu. Seberapa tingginya wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Terus kita seandainya dosa kita itu sepenuh langit, banyak banget, summa istaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni. Ini kalimat yang kedua berbeda dengan kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama mengatakan kalau kamu berdoa minta diampuni dan mempunyai keyakinan bahwasanya doa kamu diampuni, aku akan ampuni. Jadi doanya begini, Rabbighfirli. Boleh juga Rabbighfirli warhamni, karena di sini kan rojau itu rahmati. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni. Itu isinya apa? Ya Allah ampuni saya. Tapi kalau yang dua ini lain lagi. Lain lagi. Apa? Lau istaghfartani, kalau engkau minta ampun kepadaku. Engkau minta ampun kepadaku. Jadi kalau yang kedua ini, ya, dia bentuknya bentuk pernyataan. Bentuk pernyataan, ya Allah, saya minta ampun kepadamu. Bukannya ampuni saya minta ampun. Di sana dikatakan begini. Orang yang minta ampun gini menandakan satunya bahwasanya dia mengakui punya dosa. Itu dulu. Dia mengakui punya dosa. Ya kalau dia nggak mengaku punya dosa, dia nggak minta ampun kepada Allah. Dia mengakui punya dosa. Jadi kalau
Ya, kalau summa astaghfartani, pertama engkau harus akui dulu bahwa engkau punya dosa. Yang kedua, kita harus nyesel, kita melakukan dosa itu nyesel. Itu bernamanya istighfar. Istighfar kayak begitu. Jadi astagfirullahaladzim, ya Allah saya minta ampun. Beda dengan Robbi firli, ya Tuhan ampuni saya. Beda itu ya, dari redaksi gitu ada perbedaannya. Ya kondisinya lain ya. Kalau astagfirullahaladzim, saya minta ampun, ini ada pengakuan. Jadi ada pengakuan bahwasanya kita berdosa, memang begitu baiknya. Kita sadari dulu kalau kita berdosa. Kan kesadaran untuk suatu itu berbuat dosa itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang menikmati akan dosa seperti itu. Dia nggak sadar dia bahwasanya itu perbuatan, dia sedang melakukan suatu perbuatan dosa. Kalau dia sadar dari bahwasanya itu adalah perbuatan dosa dalam arti sadar yang sebenarnya, suatu sadar yang bawa pengaruh kepada apa? Kepada penyesalan. Kalau dia nggak nyesel, orang berbuat maksiat kagak nyesel, ya nggak bakalan minta diampuni oleh Allah. Saya minta ampun ya Allah, nggak ada penyesalan. Jadi penyesalan itu memang inti daripada istighfar. Inti daripada istighfar adalah penyesalan. Di sana dikatakan begini, at-taubatu an-nadimatu. At-taubatu, taubat itu adalah penyesalan. Jadi kalau udah timbul nyesel, itu berarti sudah mulai tobat. Nyesel aja kita begitu, udah mulai kita bertobat. Tapi nyesalnya karena Allah, ya. Kalau orang main judi, kemudian sampai habis-habisan. Dulu tuh orang begitu, main judi sampai habis-habisan, sampai tanah rumahnya semua dijual habis. Nyesal dia sekarang. Nyesal, nggak mau judi lagi dan nyesal. Kenapa? Habis semua harta saya. Jadi nggak dapat pahala, nyesal begitu. Karena nyesalnya bukan karena Allah. Nyesalnya apa? Hartanya habis. Ini harus bisa tahu. Walaupun perbuatannya sama, tapi beda dong. Nyesel lah, kenapa habis semua harta gua. Jadi penyesalannya habis. Ini penyesalannya bukan begitu, pengakuan dulu kalau dia berdosa. Kemudian dia berdosa, dia akui perbuatan dia dosa, dia nyesel. Nah, kepada Allah baru dia minta ampun. Jadi yang kedua ini adalah syaratnya pengakuan dulu. Pengakuan bahwa dirinya berdosa, kemudian diikuti dengan penyesalan, baru dia mengucapkan istighfar. Karena itu ada beberapa persyaratan di sana, itu orang yang istighfarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau orang itu berhenti daripada perbuatan itu. Sebagai bukti penyesalan, dia berhenti daripada perbuatan itu. Dikasih gambaran kalau apa memang orang ini ada apa enggak ya. Dikasih gambaran begini misalnya. Kalau orang itu punya wanita simpanan, dalam arti kumpul kebo, dalam arti nggak nikah gitu ya. Kalau masih nikah sih ngasih diri lain, nggak nikah dia. Kumpul kebo seperti itu. Lalu setiap kali dia berbuat zina, kemudian dia nyesel kepada Allah. Nyesel, dia istighfar. Tetapi dia masih tetap aja menjadikan itu sebagai istri simpanannya. Nggak diterima dosa begitu. Nggak diterima dosa kayak itu. Mestinya bagaimana? Ya hilangkan itu dulu. Sampai ada ulama ngasih contoh begini. Kalau kita punya cincin emas, kan orang laki-laki bagi kita nggak boleh pakai cincin emas ya. Atau kita punya baju sutra seperti itu, nggak boleh itu. Cara taubatnya adalah itu tuh jangan ada lagi di diri kita. Wah, ini pakai baju sutra begini nggak boleh nih.
Kita nggak pakai baju sutranya, kita simpan di lemari, kita nggak pakai. Nggak bisa itu, tobat begitu belum. Karena masih disimpan itu. Kenapa pakai disimpan? Berarti kan belum ada penyesalan. Mestinya diapain? Ya dikasih orang gitu. Kasih wanita yang boleh pakai seperti itu. Jangan ada lagi di kita. Jadi kalau masih ada di kita nggak bisa. Misalnya kayak ini yang kedua. Jadi yang kedua itu merupakan suatu pengakuan. Pengakuan, kemudian dia minta ampun. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Gitu ya. Astagfirullah. Ya Allah, saya minta ampun. Saya bertobat. Bentuknya kan kayak berita. Kalau yang pertama kan bukan Robbi firli, ya Tuhan ampunin saya. Bisa kita tangkap perbedaannya. Ampunin saya, saya tobat, terima tobat saya, minta. Itu yang pertama. Yang kedua redaksinya juga beda. Memang sebenarnya kalau kita mau uraikan lebih dalam lagi, betapa indahnya kalimat-kalimat seperti ini karena ada unsur-unsur lain. Terus yang ketiga dikatakan begini, ya ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya. Hai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku sepenuh bumi. Tadi qurab udah saya artikan ya. Asalnya qoriba artinya dekat. Qurabul ardi ada yang mengartikan mendekati sepenuh bumi gitu. Tapi pengertiannya banyak banget lah ya. Kalau bumi ini penuh sama apa? Kesalahan. Kamu datang bawa dosa seabrek-abrek. Datang kepada Allah pengertiannya apa di sini tadi? Meninggal, mati. Ya. Innaka lau ataitani, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku mati bikurabil ardi khotoya, dengan sepenuh bumi dosa-dosa kamu. Sumalakitani, kemudian engkau menemui aku, menemui Allah. Orang meninggal kan menemui Allah tuh, ya. Latus syrik bi sayan, kamu nggak menyekutukan aku. La ataituka, pasti aku datang, kata Allah. Kamu datang kepadaku itu membawa sepenuh bumi dosa-dosa. Kemudian tapi kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu. Ini kata kuncinya. Kata kuncinya di sini. La ataituku, pasti aku akan datang kepadamu. Bikurabiha, dengan sepenuh bumi juga. Bihanya itu bumi itu ya. Bumi apa? Datangnya bawa magfiratan, pengampunan. Diampuni semuanya kayak gitu. Indah sekali redaksinya ya. Ini buktinya kayak begitu. Mau sebanyak apapun Allah akan ampuni. Nah kalau yang ketiga ini apa? Yang ketiga ini tauhid. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah. La ilaha illallah. Selama dia meyakini tidak ada Tuhan lagi selain Allah, tidak ada Tuhan lagi yang disembah selain Allah, maka selama itu aku ampuni dosa kamu sebesar apapun dosamu nanti kalau sudah meninggal dunia. Ini pemahamannya macam-macam, tapi yang paling akhir semuanya sepakat pemahamannya begini. Kalau orang menyekutukan Allah, memang semua amal ibadahnya gugur dosa. Lain asrokta layah batonna amaluka. Kalau kamu syirik hai Muhammad, hancur semua, hilang semua. Ya, itu amal perbuatan kamu, ibadah pahalanya apapun itu, sebanyak apapun dengan syirik itu akan hilang semuanya. Kemarin saya udah jelaskan ya, syirik itu adalah masalah hati, akidah, bukan perbuatan. Karena ada orang bilang begini, bertawasul yang jelas-jelasan itu perbuatan syirik katanya. Datang orang ke kuburan wali, dia bertawasul, itu perbuatan syirik. Karena orang-orang
Orang-orang jahiliyah juga ngomong begitu. Dia nyembah berhala. Ketika dikatakan jangan menyembah berhala, apa jawabannya? Ingat ya? Dikatakan begini, la na'buduha illa liyuqarribuni zulfa. Kami tidak menyembah berhala kecuali kami itu hanya menjadikan dia biar dia mendekatkan aku, kecuali dengan mendekatkan aku sedekat-dekatnya kepada Allah. Ya. Kami tidak menyembah berhala illa liyuqarribuni, kecuali supaya dia mendekatkan aku zulfa, sedekat-dekatnya dengan Allah. Itu sama aja katanya. Itu juga begitu kan, dia minta ke wali-wali Allah. Itu kan tujuannya dia nggak menyembah wali itu, dia menjadikan wali itu sebagai perantara, tapi sebenarnya dia mintanya kepada Allah. Lihatin ya, kalau kita kurang cermat, kita bisa terkecoh, kita bisa percaya ucapan mereka. Begini, jadi dari ucapan orang tadi itu, orang-orang jahiliyah itu, dia menyembah berhala nggak? Menyembah berhala nggak? Nyembah. Kalau orang yang bertawasul, nyembah wali nggak? Enggak. Itu kata kuncinya. Dia nggak nyembah. Sebab redaksinya bunyinya begini. Jadi kita jangan sampai terkecoh itu. Karena kalau orang yang nggak paham, ya biasanya nggak paham tentang usul fikih, ya itu bisa terkecoh kita. Sama aja. Itu juga orang jahiliyah juga ngomong, dia nggak nyembah patung, hanya dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya nggak makan daging babi kecuali kalau untuk berobat. Sekali lagi kalimatnya, saya nggak makan daging babi kecuali kalau untuk obat. Kalau dikatakan kecuali untuk obat, makan nggak daging babi dia? Makan nggak? Makan, begitu kan? Coba saya ulangi lagi redaksinya, contohnya, saya nggak makan daging babi kecuali untuk berobat. Nah, untuk berobat makan nggak dia? Makan. Kami tidak menyembah berhala kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nyembah nggak dia? Nyembah. Beda. Jadi kalimatnya kayak begitu itu. Ya, kalimatnya kayak begitu. Harus kita cermati itu. Jadi itu yang orang-orang bilang ayat untuk orang kafir diterapkan untuk orang yang beriman. Ya nggak pas lah. Itu ayat untuk orang kafir. Bukan orang beriman nggak menyembah. Mana ada orang beriman menyembah kepada kuburan wali atau katakanlah dia tawasul, nggak ada dia menyembah seperti itu. Udah yakin kalau dia la ilaha, nggak ada yang bisa memberikan apa-apa nggak kecuali hanya Allah. Itu dia kata kuncinya kayak begitu. Jadi itulah yang saya katakan ya, bahwasanya soal syirik dan lain sebagainya adalah masalah akidah. Perbuatan yang nampaknya sama tapi dilakukan oleh orang yang berbeda akan menjadi berbeda karena niatnya beda. Perbuatan yang sama ya dilakukan oleh orang yang berbeda, ya berbeda. Karena apanya? Karena niatnya beda, hatinya beda, keyakinannya beda. Sama yang sering saya katakan ini untuk lebih memudahkan kita. Orang yang tinggal di masjid ini, diam di masjid ini, ya bisa jadi ibadah, bisa jadi tidak ibadah. Kalau misalnya orang itu di masjid kemari, dia duduk di masjid sini. Ngapa emang dia duduk? Karena dia ada janji dengan temannya. Temannya mau datang ke rumahnya, temannya nggak tahu. Udah, gue tungguin ya di Masjid Al-Furqan. Dia tungguin di sini. Kan dia diam di masjid. Yang satu lagi datang ke masjid, dia tujuannya iktikaf.
Di mana dia? Di masjid juga kan? Perbuatannya sama nggak itu? Sama, tapi hasilnya sama nggak? Beda. Bedanya di mana? Orang puasanya sama kok. Bedanya di hatinya. Dia mah di sini nungguin temannya. Yang sini mah itikaf. Jadi begitu. Jadi jangan disamain tuh. Ya, tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mereka yang bertawasul. Jangan disamain, beda dong. Itu yang harus kita cermati ya. Jadi sebetulnya kalimat-kalimat mereka itu kalau mengucapkan, menyamakan kayak begini nggak benar. Dilihat dari segi bahasa atau logika pun memang nggak benar. Jadi ayat itu menunjukkan untuk orang jahiliyah. Orang jahiliyah memang benar-benar beribadah. Kalau kita nggak akan beribadah kepada Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Tuhan, ya Tuhan, Mustafa itu siapa? Mustafa Nabi Muhammad. Wahid baligh sampaikanlah, balik maqasidan, maqasid, sampaikanlah tujuan-tujuan kami. Dia kan bertawasul kepada Nabi Muhammad, ya, bertawasul kepada Nabi Muhammad, tapi mintanya kepada siapa? Allah. Sekarang ada lagi bantahannya supaya kita mantap ya. Kita tujuannya bukan untuk membantah pendapat mereka, tujuannya supaya kita ini mantap melindungi keyakinan kita yang memang ini benar. Ngapain pakai bertawasul segala? Begitu ya. Ngapain pakai bertawasul segala? Kalau langsung aja minta kepada Allah, kenapa emang harus bertawasul segala seperti itu? Jawaban kita, karena tawasul itu memang dibolehkan oleh Allah. Jawaban pertama kita. Sekarang kita balik jawaban pertanyaan mereka. Kalau kita sakit, keyakinan kita siapa yang menyembuhkan? Siapa yang menyembuhkan? Allah. Ngapain lu pakai minum bodrek? Bisa paham ya? Sama, ngapain pakai minum bodrek? Minta aja sama Allah, nggak usah minum bodrek kalau puyeng. Begitu kira-kira. Karena itu memang syariatnya kayak begitu, ikhtiarnya kayak begitu. Jadi harus kita bisa paham. Jadi ini yang terakhir, maksudnya selama engkau datang kepada engkau yakin tidak ada sekutu pun bagiku, meskipun dia banyak berbuatan maksiat, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Paling tidak kalau dia tidak kekal nanti di neraka. Dah, akhir ya, ada tiga poin ya. Poin yang pertama itu minta ampun langsung. Poin yang kedua adalah bentuknya berita tetapi dengan asal pengakuan dulu. Dan yang ketiga menandakan betapa hebatnya ucapan la ilaha illallah. Keyakinan seperti itu. Ini Imam Nawawi, karena ada dua, ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi yang orang Indonesia, Al-Bantani ya. Imam Nawawi ini membuka kitab Arba'innya yang pertama-tama dengan bab niat, begitu. Sudah dijelaskan awal, tujuannya adalah ketika kita mulai membaca kitab ini, dia buka bab niat agar kita meluruskan niat kita. Tujuannya apa ini kita meluruskan baca kitab ini? Tujuan ibadah, tujuan segalanya agar kita lurus dalam niat kita semata-mata karena Allah. Kemudian dia tutup dengan apa? Dengan hadis yang menjelaskan tentang pengampunan Allah. Dia nggak sembarangan, ulama tuh nyusun kalian kayak gitu nggak sembarangan. Jadi mereka itu kan orang-orang yang terbimbing hidupnya ya. Jadi kalau dia menyusun suatu kitab, urutannya ini, urutannya itu, kalau kita lakukan, kita jalankan terus sesuai dengan urutan sampai nanti. Jadi dia berharap sekarang apa? Sekarang dia berharap setelah ditutup ini, dia minta diampuni kalau kita ada dosa. Cakep banget. Coba saya contoh misalnya begini. Kalau kita baca buku fikih, itu pertama-tama pasti babnya bab tentang bersuci. Bersuci dulu. Setelah suci dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah dulu.
Jadi memang urutannya harus seperti itu. Awalnya kita sebelum awal harus suci dulu. Buku fikih pertama-tama kan tentang bersuci, bab toharoh. Baru nanti setelah bab itu baru muamalah. Ibadah dulu, setelah ibadah baru dia bermuamalah. Baru jinayat dan lain sebagainya. Coba lihat juga semua kitab-kitab kalau kita lihat urutan yang pertama. Itu ada maksudnya. Enggak sekedar asal acak-acakan aja kayak begitu. Maka Imam Nawawi juga membuat menyusun hadis ini. Awalnya dia mulai dengan bab tentang niat. Tujuannya adalah agar kita luruskan niat kita. Dan akhirnya dia tutup dengan bab minta pengampunan agar kita juga nanti menutup minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah.